Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak santri jawab salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Kabupaten Pantir, yang saya hormati Bapak Imam bersama staf Masjid Al-Muhajirin Biru, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim, orang tua santri, anak-anak santri Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tercurah dari junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelumnya beta ingin sampaikan bahwa momen hari ini adalah momentum peringatan Maulid Nabi. Tapi yang lebih penting dari itu juga adalah agenda pendidikan di Taman Pendidikan Al-Quran ini yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebetulnya beta sebelum sampaikan hikmah maulid, beta ingin sampaikan dulu terkait dengan taman pengajian. Taman pengajian ini izin operasionalnya itu dari Kementerian Agama. Jadi ada tugas yang diberikan di pendidikan Islam itu hanya mengelola pendidikan Islam, pendidikan keagamaan Islam, yaitu pondok pesantren dan taman pengajian. Ada pendidikan madrasah, ada pendidikan pondok pesantren dan taman pengajian. Nah, ini yang beta nanti mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Taman pendidikan Al-Quran itu kalau zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu guru-guru kita yang ajar anak-anak kita dulu di Taman Pendidikan Al-Quran, itu yang penting orang tua datang serahkan anak, orang tua lepas tangan, terus tuan guru yang ajar anak-anak mengaji. Sekarang tidak bisa seperti begitu lagi. Sekarang orang tua datang serahkan anak, itu ada kesepakatan, ada ijabah, ada pernyataan. Karena apa? Sekarang anak-anak mengaji itu ada pengelolaan taman pengajian sudah pakai sistem EMIS. Pengelolaannya itu masuk di dalam daftar EMIS, sehingga santri yang ada di sini semua itu tercapai di data EMIS pendidikan keagamaan Islam. Jadi dulu dengan sekarang Subeda sama sekali Bapak Ibu sekalian. Karena itu beta minta pengertian baik dari bapak-bapak orang tua santri. Kelola pendidikan dulu, pendidikan Al-Quran, taman pengajian dulu, dengan sekarang Subeda. Sekarang sudah canggih. Yang kedua Bapak Ibu sekalian,
Yang kelola taman pengajian ini rata-rata ini tidak ada gaji. Karena itu untuk menghidupkan ini harus ada partisipasi orang tua Bapak Ibu sekalian. Beta masih ingat dulu, beta masih guru mengaji, ajar anak-anak 1 bulan digaji 25.000 dulu. Itu dapatnya setiap saat santri datang cuma kasih uang Jumat saja 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Kita tiga orang guru yang ajar anak-anak 1 bulan dikasih gaji 25.000. Zaman sekarang 25.000 itu mau bikin apa? Betul kesel? Sekarang tidak bisa lagi. Nah ini harus ada partisipasi orang tua supaya taman pendidikan ini bisa maju. Kata orang dari Kementerian Agama, setelah memberikan izin kepada taman pengajian, kata orang hanya sesuai dengan bantuan, itu kata orang hanya bisa kasih selama ini. Beta baru tahun-tahun kemarin kasih 1 taman pengajian dikasih 10 juta. Baru pernah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pengelolaan taman pendidikan ini kan masih melekat di rumah. Mestinya ini ada dia punya taman, ada tempat yang khusus untuk ajar ketemu anak-anak. Kalau sembang itu nanti kasihan anak-anak yang jumlahnya puluhan orang bahkan ratusan, dong persis kayak ada dalam bubu ini. Dari aspek kesehatan kan kurang bagus. Ke depan kita minta mana Ustaz Tarimin. Ya, Bapak Ibu sekalian, setuju kasih ketumpuan anak mengaji di tempat yang seperti ini? Setuju? Beta lebih setuju kalau tempatnya itu lebih bagus, lebih besar. Bisa taman pengajian lebih besar, bisa lebih. Bikin depan rumah. Bisa. Ya Allah. Mau kasih maju Al-Quran saja pakai tawar-menawar begini. Bapak Ibu sekalian, beta mau kasih tahu pada Bapak Ibu sekalian, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahul bayan. Bapak Ibu sekalian, itu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, apa dia bilang? Muliakanlah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini ketumpung anak atau mengaji. Satu saat ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut, kita sudah bisa ucap kata-kata. Alangkah indahnya kalau ketumpung anak-anak itu bisa lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, hari ini belum terasa. Satu saat nanti Bapak Ibu akan lihat hasilnya ketika ketumpung anak-anak ini mengaji di rumah. Rumah yang tidak ada suara Al-Quran, tidak ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, rumah itu kata Nabi ibarat dengan kuburan. Karena itu, ini beta mau bilang kepada Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang istimewa kecuali orang tua memuliakan anak-anak kita dan gurunya ini. Setuju toh? Setuju. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, suatu saat janji Allah, ini Allah berjanji bahwa yang nanti akan memasangkan mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan di akhirat nanti itu ketumpung anak-anak ini. Setuju kasih? Ketika ketong itu di dalam neraka, anak-anak itu tidak bisa masuk surga sebelum orang tuanya dia angkat masuk ke dalam surga. Dia pasangkan mahkota di kepalanya, dia pasangkan jubah kemuliaan di badannya. Setuju? Kalau setuju, mari kita muliakan ini Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, kita mau singgung tentang taman pengajian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketumpuan anak ini memang lucu-lucu. Sulihat tadi itu kelompok aktivitas yang masih di kelas Ikra tadi, beta amati ada yang naik lomba jalan biasa, tapi ada yang naik dari bawah dia lompat.
Betul toh? Ini memang ketemu karakter anak-anak begini Bapak Ibu sekalian. Dan ketemu harus bangga dan dukung kelakuan begini. Daripada dulu diam-diam, itu yang tanda tanya besar. Maksudnya apa? Kita mau bilang kepada Bapak Ibu sekalian, karakter anak-anak ini yang ketemu harus tumbuh kembangkan. Suatu saat dong ini yang nanti akan jadi Qori'a, Hafiz, Hafiza. Bapak Ibu sekalian, beta lihat MTQ beberapa kali belum ada warna Nurul Falak. Kemarin suara belum ada. Kemarin ketong pergi MTQ di Amalatu, perwakilan Kecamatan Serambalak, belum ada perwakilan dari sini. Ustaz Ari, tahun depan harus ada perwakilan tartil dari sini, minimal tartil. Karusen tilawah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ustaz Ari ini sudah berusaha para anak-anak tahu baca. Yang berikut di sini juga nanti akan ditingkatkan bagaimana anak-anak ini bisa menghafal. Nah ini butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, beta satu malam pernah duduk di sini dengan Ustaz Ari cerita-cerita tengah malam, bukan tengah malam, sekitar jam 9 datang seorang pemuda. Beta tanya, ini dalam rangka apa? Dia cuma datang mau store dia punya hafalan. Ini beliau ini. Beta masih ingat, beta bilang luar biasa. Kalau ada anak muda yang punya pikiran, dia ingin mau hidupkan ini bacaan hafalan Al-Quran di kepalanya, dia buang dia punya kehidupan dunia, kesenangan dunia, dia tidak utak hati HP, tapi dia datang di Ustaz Ari hanya mau store dia punya hafalan Quran. Bapak Ibu sekalian, yang ketemu mau cari itu pemuda-pemuda dan anak-anak yang kayak gitu. Dan ini nanti langka. Kalau tidak ada campur tangan orang tua, ketemu anak-anak nanti hobi akan main HP. Betul kesel. Beta bicara ini karena beta punya anak. Kontrol dengan rotan tidak cukup. Sampai pasang CCTV per kontrol juga masih mencari cara untuk bermain HP. Nah ini tanggung jawab. Tanpa ada campur tangan orang tua, guru mengaji tidak bisa bikin apa-apa. Karena anak-anak ini banyak yang kesibukan itu di rumah itu dengan orang tua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, anak-anak kita ini warnanya nanti ke depan, warna anak-anak ini yang nanti akan menghidupkan generasi-generasi Quran. Bisa bayangkan saya di Kota Biru ini, kalau tidak ada taman pendidikan Al-Quran seperti begini, 10 tahun ke depan anak-anak ini mau jadi apa? Betul ke saya? Betul ini kita bicara. Bukan saja di sini, tapi di tempat-tempat yang lain, fenomena seperti ini adalah sudah bukan rahasia umum lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini juga berkenaan dengan perayaan Maulid Nabi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi ini setiap tahun itu diperingati dari kota sampai di desa-desa. Itu bentuk acaranya itu model-model, banyak macam. Ada orang baca berjanji, ada orang bikin bakti sosial, ada orang bikin seminar, ada orang bikin acara seremoni kayak begini. Tujuannya cuma satu, supaya ketong ini lebih cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara itu dibikin adalah dalam rangka ketong ingin mengetahui bagaimana sejarah kehidupan Nabi. Kalau beta cerita tentang sejarah kehidupan Nabi, waktu ini memang tidak akan cukup. Tapi beta ingin mengingatkan katoran saja bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ikuti apa yang menjadi contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi makan bagaimana? Nabi dalam kehidupan sosial sehari-hari seperti apa?
itu yang ketong harus ikuti. Yang tidak boleh kita ikuti dari Nabi itu adalah satu, tak boleh kawin banyak. Betul toh ibu-ibu? Apa saja silakan ikut dari Nabi. Kenapa tertawa? Bapak-bapak, semua ketong harus ikut contoh dari Nabi. Cara makannya Nabi, ambil dengan tangan kanan, makan, baca doa, salatnya Nabi, transaksi sosial Nabi seperti apa, itu yang ketong ikut. Nah, kalau Nabi kami banyak, tak boleh bapak-bapak ikut contoh itu. Itu nanti yang terjadi adalah kalang pintu. Bapak Dedi mana Bapak Dedi? Bapak Dedi, tak boleh ikut contoh Nabi. Ya, jadi Bapak Ibu, tujuan dari peringatan Maulid Nabi itu adalah di samping ketong cinta kepada Rasulullah, ketong ikuti akhlaknya Rasulullah, kemudian kita praktekkan. Beta ingin Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ini beta saya tahu ibu. Mana beta mau ambil contoh satu dulu contoh. Ibu yang ini, ibu, kecil ada mengaji sini saya, mengaji kelas berapa? Pak itu ada sini sini. Berarti saya salah. Bapak Dedi, kalau Nabi dia ajar. Ibu, Bapak Dedi biasa jadi imam di rumah kesini. Alhamdulillah. Satu. Ini beta baru ambil sampel satu. Yang kedua ibu, Pak itu ada kesini. Mana Pak itu? Mana? Woi. Dong ini memang jagoan-jagoan yang beta selama kenal. Bapak Dayat, ingatan, di rumah rajin-rajin sholat, terus jadi imam karena itu dengan anak-anak. Bisa, ibu, untuk jaga jadi imam mesin. Alhamdulillah. Ibu, Pak itu jaga jadi imam di rumah. Mana Pak itu? Tugas dua. Bapak Ibu sekalian, katong bicara kehidupan Nabi, kalau katong mau ikut sejarah, nanti katong ini nanti kemalaman. Beta hanya bikin contoh-contoh praktis saja. Nabi diajarkan itu sifat jujur. Jadi laki bini tak boleh baku kasih sambunyi. Dapat uang lapor di bini. Bini juga harus terbuka kepada suami. Ada yang chat, ada yang kirim WA. Ini siapa? Bapak Ibu sekalian, harus terbuka suami istri. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Maulid Nabi, maka ketong akan bicara tentang kejujuran Nabi. Nabi itu sifatnya jujur, sidik, fatana, tabligh. Nabi itu tidak berkhianat. Nabi itu tidak pernah berbohong. Nabi itu tidak pernah parlente. Saya usah bicara parlente kepada orang, bicara parlente antara suami dan istri, istri dan suami. Tak boleh baku kasih parlente. Maitua tanya Paitua, ada di mana? Ada di jalan. Padahal ada di rumah teman. Ada di kenapa? Ada dulu cerita. Padahal ada dulu minum kopi. Ini adalah bentuk-bentuk yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga Muslim dan Muslim. Jujur, terbuka, komunikasi. Nabi kalau dia tiba jalan, dia berdakwah, pulang dia toki pintu kepada, dia kasih bangun dia punya istri, dia toki pintu, dia salam. Kalau dia punya istri sembangun, Nabi dia ketuk pintu lagi. Dari kuat akan turun pelan. Yang ketiga, nanti Nabi ketuk pintu lagi akan bunyi begini. Susah ini pelan lagi. Itu kehidupan Nabi kayak begitu.
etikanya kayak begitu. Coba kata zaman sekarang, rumah tangga yang sekarang, toki pintu yang pertama, Assalamualaikum. Nah itu kalau buka, dengar yang kedua, itu yang naik lagi satu. Betul Pak Sen? Betul. Kalau udah ada tuh bilang betul. Yang ketiga, ini kita bicara betul ini. Yang ketiga akan tensi tambah tinggi lagi. Kalau tadi dia pertama Assalamualaikum, kedua dia naik lagi Assalamualaikum, ketiga itu dia balas satu kali Assalamualaikum. Ini kita bicara ini fakta. Kalau Nabi tidak begitu, etika Rasulullah itu dia pembini saja, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Nabi itu dia selalu mengucapkan kata-kata yang indah, yang menghibur istrinya. Mentang-mentang istri kamu, lalu mulai, woi, coba bisa paruai. Woi, kulkas 2 pintu. Jadi Bapak Ibu sekalian, beta mau ingin ingatkan protokol ini sebetulnya sederhana sekali, tapi ini harus menjadi panutan bagi kita semua. Beta ini bicara begini beta kelakar karena sebagian besar di sini beta suka kenal. Kalau ibu-ibu ini beta saya terlalu kenal, cuma beta kenal ini Bapak Dedi pun istri dan Bapak Daya pun gini. Karena beta jaga dia dukung HP. Maksudnya beta berteman dengan dia, beta sudah dukung istri. Kalau bapak-bapak ini beta sering aku dapat di masjid. Kalau ibu-ibu ini jarang ketemu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang lebih membahagiakan guru mengaji kecuali ada sentuhan campur tangan. Ada kerjasama. Beta yakin dan percaya ke depan pengajian ini pasti akan menukir prestasi-prestasi baik tartil, tilawah, hifzil, dan mungkin ada cabang-cabang MTQ yang lain untuk momen musabaqah tilawatil Quran. Beta yakin ke depan. Beta tadi datang, beta lihat salon ini, Masya Allah, salon ini lebih cocok itu di lapangan terbuka. Salon pembesar, begitu datang dia semua, Masya Allah pun kecil. Ke depan, nah ini ke depan, ini tanggung jawab semua. Tanggung jawab orang tua. Harus dibikin yang lebih bagus. Beta ingin tantang taman pengajian ini, hatam Al-Quran dan wisuda itu beta mau lihat yang lebih bagus. Setuju ke saya? Harus. Ini ukuran Kota Biru, ini Kota Biru. Satu-satunya taman pendidikan yang menerapkan sistem EMIS di Kabupaten SBB termasuk ini. 113 dulu, sekarang sudah di 161 taman pendidikan satu kabupaten ini di bawah Kementerian Agama yang dikasih izin operasional. Satu-satunya taman pendidikan yang memiliki kinerja dan daftar EMIS terbaik itu adalah Nurul Akhlak Kota Biru. Tepuk tangan. Beta minta, kalau bisa Bapak Ibu sekalian, jangan berharap, jangan berharap taman pendidikan ini menyiapkan Al-Quran untuk Bapak Ibu pun anak-anak. Bapak Ibu termasuk orang-orang yang rugi. Beta siap Al-Quran, tapi ketika beta kasih Al-Quran, anak-anak baca, berarti yang dapat pahala beta dan kementerian. Quran itu harganya berapa? Berapa Al-Quran? Siapa yang pernah beli Quran sini? Quran itu sudah sampai 100.000. 100.000 kalau berinvestasi untuk pahala di akhirat itu terlalu kecil. Betul ke saya? Terlalu kecil. Nah ini kita minta. Kalau bisa usahakan ketemu anak-anak yang mengaji ini, balik Quran bekali dong dengan Quran.
sehingga betul-betul setiap saat dong dukung dong gendong itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu yang nanti akan didenungkan di rumah setiap hari. Dan ini harus dikawal oleh Bapak Ibu sekalian. Kita kira Bapak Ibu sekalian, kita sih bisa terlalu banyak memberikan tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini. Cuma kita berharap apa yang menjadi komitmen taman pengajian ini harus kita dukung. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan, apa yang Bapak Ibu sumbangkan untuk kemajuan anak-anak kita ini akan menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.